Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat berefleksi hari ini bersama saya, Penatua Maybe Veronica. Bahan renungan kita hari ini diambil dari buku Renungan Sahabat, Jumat 22 April 2022, dengan bahan Alkitab 1 Samuel 17 ayat 20 sampai dengan 30. Dengan tema renungan, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kemampuan berpikir adalah sesuatu anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia. Dengan kemampuannya berpikir, manusia dapat memikirkan begitu banyak hal dalam kehidupannya untuk kepentingan dirinya. Manusia bisa menciptakan sesuatu. Manusia juga bisa memelihara. Bahkan manusia bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Sungguh suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kemampuan untuk berpikir adalah suatu kekuatan dalam kehidupan manusia. Namun ternyata, kemampuan berpikir pun dapat menjadi sesuatu yang melemahkan kehidupan manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Pada umumnya, manusia menyukai kehidupan yang baik-baik saja. Manusia menyukai kenyamanan pada dirinya. Karena hal itulah, manusia seringkali merasa khawatir apabila menghadapi berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan kenyamanan dirinya, atau dirinya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena itulah, apabila tidak dikelola dengan baik, dalam situasi seperti ini, kemampuan berpikir manusia dapat justru membawa kelemahan dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, jika manusia banyak berpikir, bahkan untuk sesuatu yang belum terjadi, berpikir terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan hal ini justru dapat membawa kelemahan, bahkan kehancuran dalam kehidupan manusia. Lalu bagaimana caranya, saudara-saudari? Bagaimana caranya supaya berkat Tuhan, kemampuan berpikir yang Tuhan berikan, bukan membawa manusia pada kelemahan, tetapi justru pada kekuatan? Hari ini kita belajar dari tokoh Daud. Daud dalam cerita melawan Goliat, dia harus melawan seorang manusia yang memiliki tubuh yang tinggi dan besar, yaitu Goliat. Pada cerita ini, tidak ada seorang pun yang berani untuk melawan Goliat selain Daud seorang. Daud memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang Israel. Orang Israel pada saat itu tidak ada yang berani melawan Goliat. Mereka hanya melihat kekuatan fisik Goliat. Mereka hanya terfokus pada besarnya tubuh Goliat. Mereka lupa kalau mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang mampu untuk mengatasi berbagai macam kesulitan yang mereka alami. Hal inilah, cara berpikir seperti inilah yang membuat bangsa Israel, orang-orang Israel pada saat itu menjadi takut sendiri ketika mereka menghadapi Goliat. Tetapi berbeda halnya dengan Daud. Daud berani, dia mau menghadapi Goliat. Dia tahu
tubuhnya jauh lebih kecil daripada Goliat. Tetapi dia memiliki satu keyakinan bahwa ia memiliki Allah yang hidup, yang mampu untuk membantu dan melindunginya ketika dia harus melawan Goliat. Cara berpikir Daud yang seperti inilah yang membawa kekuatan pada dirinya dan bukan kelemahan. Lalu bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki cara berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Allah? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk memperoleh cara berpikir seperti yang Allah pikirkan. Yang pertama, kita harus mematuhi seluruh perintah Allah. Allah adalah pencipta dan pemilik hidup kita. Maka sudah sewajarnya kita harus menaati seluruh perintah Allah dalam hidup kita. Bukankah semua perintah Allah adalah hal-hal yang baik untuk kehidupan manusia? Yang kedua, kita harus memiliki kepribadian seperti Yesus. Dalam hidupnya di dunia, Yesus memiliki banyak contoh di mana ia memiliki kasih, cinta kasih kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Maka sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus, marilah kita sebarkan kasih cinta yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, marilah kita melatih kepekaan kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Apakah kita sudah mampu mengenali dan mengerti maksud Tuhan dengan baik? Roh Kudus adalah Roh Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia adalah Roh yang menjaga, Roh yang menghibur, dan Roh yang mendampingi kita. Lalu bagaimana dengan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian? Apakah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sudah memiliki cara berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan? Apakah saya sudah memiliki cara berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan? Selamat berefleksi untuk kita semua. Marilah kita mengasah kepekaan kita. Marilah kita mengasah diri kita untuk memiliki cara berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Amin.